Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A2 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 materi coaching. Perkenalkan anggota kelompok A2, saya sendiri Ariska Pangestuti, dan ini Pak Muhammad Yusuf, dan sebelah kiri saya Agus Arianto. Pak Agus Arianto. Nah, hari ini kita akan proses praktek coaching. Ada 3 siklus. Siklus yang pertama, saya sendiri sebagai coach, Pak Agus sebagai coach, Pak Yusuf sebagai coach, dan Pak Agus sebagai observer. Kemudian di siklus yang kedua, saya sebagai coach, Pak Agus sebagai coachee, dan Pak Yusuf sebagai observer. Kemudian yang siklus ketiga, Pak Yusuf sebagai coach, saya sebagai observer, dan Pak Agus sebagai coachee. Silahkan saksikan video selanjutnya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Rizka sehat, guys? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Pak Agus, hari ini kan Pak Agus akan melakukan kegiatan coaching ya. Nanti kan saya ini bertugas sebagai observernya. Nah nanti dari beberapa kegiatan coaching ini kan ada kompetensi yang harus Pak Agus kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi itu, Pak Agus pilih yang mana, Pak? Oke, Bu. Sebenarnya dari observasi ini saya berharap mengembangkan semua kompetensi. Tetapi selama pengalaman saya, sebelum-sebelumnya saya merasa kalau kompetensi saya yang pertama tadi, yang kehadiran penuh tadi, itu belum sesuai harapan saya, atau menurut saya belum maksimal, karena saya tuh terkadang itu kalau mendengarkan teman berbicara, curhat dan sebagainya itu kalau terlalu lama mereka berbicara atau teman saya berbicara pada saya terlalu lama, itu saya memikirkan hal lain dan kurang konsentrasi sekali. Apa tadi Bu? Apa tadi Pak? Nah, saya akan sungkan Bu kalau seperti itu. Sepertinya saya tidak bisa mendengarkan atau tidak menghadirkan diri saya secara penuh gitu Bu. Harapan saya itu yang ingin saya kembangkan. Dari apa yang disampaikan Pak Agus ya, dari kompetensi kehadiran penuh itu perlu dikembangkan. Nah nanti terakhir nih Pak Agus, harapannya apa setelah ini melakukan kegiatan coaching ini? Tentu saja nanti setelah coaching ini Ibu amati, saya mendapatkan masukan dari Ibu Rizka dengan harapan masukan itu bisa membantu saya meningkatkan kompetensi saya, khususnya yang kehadiran penuh tadi, yang kalau bisa ya semuanya bisa meningkat. Saya berharap nanti mendapat masukan yang sangat baik dari Ibu Rizka. Baik, nah semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak Agus ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Agus untuk melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yusuf. Nanti saya sebagai observer akan mengamati dengan penuh. Mari Bu. Terima kasih Pak. Masa Pak Yusuf? Saya bagus. Oke. Pak Yusuf kemarin sepertinya WA saya gitu. Iya Pak, benar Pak. Saya kalau hari ini Pak Yusuf mau meminta saya untuk berdiskusi atau menjelaskan sesuatu. Oke, silakan Pak Yusuf. Hari ini saya bisa ngomong apa yang ingin kita sampaikan. Saya mau curhat Pak ya, atas permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Jadi akhir-akhir ini saya akan di sekolah menjadi pembina pramuka. Ya. Hari ini itu banyak sekali siswa yang tidak masuk ya, dalam latihan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Terus nanti dalam diskusi kita ini tujuan Pak Yusuf mendapatkan sesuatu solusi atau bagaimana? Ya, tujuan saya yang pertama biasanya kalau curhat itu kan permasalahan yang di dalam hati itu sudah tertuangkan agak lega. Yang kedua, dan saya nanti adalah ini Pak, mendapatkan solusi Pak, ya, biar permasalahan ini selesai. Baik, tadi sesuai dengan apa yang Pak Yusuf sampaikan tadi di awal, itu tentang kehadiran anak-anak dalam pelatihan pramuka. Ya benar Pak. Kalau boleh tahu Pak Yusuf bisa sampaikan
Berarti sekarang kondisinya sekarang bagaimana Pak Yusuf? Kondisinya sekarang untuk anak-anak untuk latihan pramuka mingguan itu banyak sekali yang tidak hadir Pak. Nah, jadi saya ini menjadi pramuka agak lama Pak. Jadi menurut saya fenomena ini itu yang agak terlalu super Pak. Dari sekian pengalaman Pak Yusuf itu, Ya, ini permasalahan apa tingkat kehadirannya yang paling rendah gitu? ya paling rendah Pak. Berarti sebelumnya dulu? Sebelumnya juga biasa-biasa saja Pak. Ya. Nah, menurut Pak Yusuf, nanti setelah diskusi kita ini, Pak Yusuf menurut kondisi yang ideal menurut Pak Yusuf tentang kehadiran anak-anak dalam latihan pramuka itu yang idealnya menurut Pak Yusuf baiknya bagaimana? Untuk idealnya ini kan kegiatan kepramukaan latihan mingguannya itu kan di atas 80%. Minimal 80%. Ya, minimal 80%. Di atasnya. Ya, seperti di atasnya. Tapi yang saya hadapi ini Pak, 5% saja. Tapi yang saya hadapi ini ya di bawah 75%. Berarti banyak yang tidak hadir. Ya, banyak yang tidak hadir. Nah, dari pengalaman Pak Yusuf tentang sebagai pembina pramuka yang tadi Pak Yusuf sampaikan itu sudah lumayan lama gitu. Kira-kira yang menyebabkan kondisi yang seperti sekarang ini penyebabnya apa Pak Yusuf? Ya, penyebabnya gini Pak, saya mau bercerita sedikit. Iya. Nah, jadi bulan lalu itu ada salah satu teman pembina pramuka yang resign mengundurkan diri. Nah, jadi di sini saya menjadi pembina pramuka tunggal untuk mendampingi anak-anak latihan minggu. Mungkin dari anak-anak ini merasa seperti apa ya, tidak diperhatikan atau bagaimana, saya kurang paham. Jadi dari sekian banyak anak yang hadir itu Ya. Pak Yusuf sekarang sendirian. Ya, sendirian Pak. Berarti menurut Pak Yusuf anak-anak mungkin merasa kurang terlayani, merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka memutuskan untuk sedikit tidak masuk akhirnya permasalahan ini sampaikan Pak Yusuf ini. Ya, Nah, sebagai pembina pramuka, Pak Yusuf kan pasti tahu nih, kira-kira untuk mengatasi ini langkahnya apa Pak Yusuf? menurut saya langkahnya ini ya, harus ini Pak, ada penambahan pembina pramuka ya, minimal 1 ya, atau 2 juga tidak apa-apa Pak. Jadi Pak Yusuf merencanakan untuk Ada penambahan pembina pramuka pembina 1 atau lebih baik 2. Oke. Nah, dari rencana Pak Yusuf itu kira-kira siapa yang Pak Yusuf ajak untuk berkomunikasi dalam hal ini di sekolah Pak Yusuf itu? Ya, kemarin saya sudah ngomong ya, bicara dengan teman saya yang sudah menjadi guru di sini. Dulunya dia juga aktivis pramuka. Kelihatannya beliau ini juga bersedia. Ya, namun saya belum berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi saya nanti mungkin akan ini ya berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengatur bahwa kami itu butuh bidang pramuka supaya kegiatan pramuka tetap berjalan lancar seperti biasanya. Menurut saya Pak Yusuf, Ya, kira-kira akan langsung mulai dilaksanakan kapan Pak Yusuf? menurut saya secepatnya, mungkin minggu depan akan saya laksanakan Pak. Itu rencana yang baik kalau menurut Pak Yusuf lebih baik karena Pak Yusuf yang tahu sendiri kondisi di sekolahnya Pak Yusuf. Ya. Karena Pak Yusuf harus punya komitmen untuk mengambil kesehatan ibu dengan rencana tadi. Dan mungkin Pak Yusuf komitmennya apa atau mungkin untuk rencana yang lebih detail lagi Ya, sebagai komitmen Pak Yusuf. Ya, komitmen saya minggu depan saya akan memastikan lagi teman saya tadi untuk mau menjadi Pastikan pembinanya jumlahnya ya, sesuai dengan jumlah siswanya. ya. Terus nanti yang kedua saya matur sama Pak Kepala Sekolah ya, untuk menjadikan teman saya itu menjadi pembina pramuka. Itu Pak. Nah, menurut saya itu rencana yang sangat bagus Pak Yusuf. Ya. Karena Pak Yusuf adalah pembina pramuka di sekolah itu, Pak Yusuf berperan sehingga Pak Yusuf tahu apa yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan itu. Baik Pak Yusuf, saya harap nanti rencananya berjalan dengan baik. Semoga Pak sekolah mendukungnya dan teman-teman yang lain juga ikut mendukung sehingga permasalahan Pak Yusuf tadi bisa selesai dan anak-anak bisa tingkat kehadirannya kembali seperti ideal yang Pak Yusuf harapkan selama ini. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Yusuf. Oke. Monggo.
Pak Agus nggih, saya tadi sudah melihat apa yang dilakukan Pak Agus dalam kegiatan coaching dengan Pak Yusuf nggih. Nah, gimana perasaannya Pak Agus? Lumayan lebih baik Bu daripada yang sebelum-sebelumnya. Pengalaman coaching sebelumnya hari ini menurut saya lebih baik. Baik. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi penilaian saya terhadap Pak Agus, ya, saya ingin mendengar sendiri dari Pak Agus. Bagaimana nih kira-kira penilaian Pak Agus terhadap Pak Agus sendiri? Coaching tadi Bu ya? Iya. Ya, kalau seperti yang saya sampaikan di awal tadi sebelum supervisi atau observasi tadi kan saya menyampaikan ingin meningkatkan kompeten saya dalam kehadiran penuh. Nah, saya tadi merasakan lebih bisa menghadirkan diri saya, pikiran saya untuk teman saya atau untuk coach Pak Yusuf tadi daripada sebelum-sebelumnya Bu. Karena kalau sebelumnya itu biasanya saya kalau diajak berbicara agak lama, itu apalagi saya punya pekerjaan yang lain itu saya kurang serta. Tapi saya tadi berusaha lebih mendengarkan lagi, lebih menghadirkan hati, pikiran saya apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Lebih baik Bu. Iya, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Agus. Saya juga menilai seperti itu. Pak Agus sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh pada kegiatan coaching kali ini. Setelah itu juga Pak Agus juga sudah menggunakan alur tirtanya itu dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmennya yang Pak Agus gali dari Pak Yusuf itu. Nah, namun Pak Agus dari kompetensi-kompetensi itu ya, 3 kompetensi dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin nanti Pak Agus bisa kembangkan lebih lanjut lagi ya Pak Agus ya. Tidak hanya fokus pada kehadiran penuhnya saja. Kemudian Pak Agus, setelah Pak Agus melakukan kegiatan coaching kali ini sudah tahu penilaian Pak Agus sendiri, kemudian Pak Agus akan melakukan apa? Tidak lanjut. Untuk tidak lanjut tentu saja Bu ya, kan kita harus terus belajar. Meskipun hari ini saya merasa proses saya lebih baik, tapi pasti perlu dikembangkan lagi. Saya berharap nanti saya lebih banyak mendapatkan kesempatan lagi di lingkungan komunitas belajar saya atau sekolah saya, sehingga saya akan punya banyak waktu atau kesempatan untuk melatih kompetensi coaching saya dengan teman-teman saya, sehingga secara alami dengan seringnya melakukan coaching itu lebih meningkat lagi kompetensi saya. Jadi saya harapkannya saya adalah saya ingin mendapatkan lagi kesempatan untuk melakukan coaching lagi dengan teman-teman yang lain atau dengan teman rekan sejawat yang lain. Ya, nah dari tadi harapan Pak Agus setelah kegiatan coaching ini ya, untuk membantu Pak Agus nih, untuk membantu Pak Agus dalam meningkatkan kompetensi itu, kira-kira siapa ya Pak ya? Tentu saja kalau di sekolah, untuk sekolah kan pasti Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang harus kita mintai atau kita ajak untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi, karena beliau adalah yang memegang pimpinan di sekolah kita. Kemudian saya juga minta rekan-rekan sejawat saya agar jangan malu-malu atau jangan sungkan kalau ingin mengajak saya untuk berdiskusi. Itu pun bukan teman saya yang minta bantuan, tapi secara langsung saya juga terbantu dengan teman saya banyak meminta komunikasi dengan saya, kan saya juga terbantu, kemampuan coaching saya juga meningkat. Sebenarnya kebutuhannya apa? Hubungannya mutualisme gitu. Ya, kira-kira kapan Pak Agus? Ya nanti setelah ini saya langsung akan, mungkin nanti kalau Pak Kepala Sekolah punya waktu, saya langsung akan meminta beliau, saya akan berkoordinasi dengan beliau, dan saya juga biar beliau menyampaikan kepada teman-teman untuk kita harus membiasakan kegiatan coaching ini di sekolah. Oke Pak Agus, nah dari kegiatan observasi ini saya harapkan nanti hasilnya bisa Pak Agus tuangkan ke dalam refleksi supervisi akademiknya, supaya Pak Agus bisa memiliki gambaran apa yang nanti selanjutnya Pak Agus lakukan pada kegiatan coaching berikutnya ya Pak Agus ya. Saya kira cukup yang saya lakukan ya Pak Agus, yang saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya Pak Agus. Sama-sama Bu, saya terima kasih sekali sudah dibantu dengan observasi tadi Bu. Pak Agus.